Elon Musk itu dengan Neuralink-nya itu sudah membuat chip yang tertanam di kepala monyet. Dan monyet itu akhirnya bisa main game. Monyet ditanamin chip. Lu cari aja Neuralink. Ya, Neuralink. Nah, itu bisa. Udah ada itu chip. Nah ini sekarang diomongin sama Pak Profesor Ihsanuddin Nursi. Masih halu, halu. Otak lu kagak nyampe sayang. Wahai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap bakal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalaupun ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke guys, masuk ke konten kita kali ini adalah tentang cuplikan podcast ya dari Bang Helmy Yahya sama Profesor Ihsanuddin Nursi. Itu panjang sebetulnya podcastnya, cuman di sini ada yang dicuplik ya. Dicuplik, dan ini pelajaran luar biasa sama kita ya. Dan ini yang namanya reaksi ya nanti akan gue selak walaupun nanti di ujungnya tetap gue taruh deh ya fullnya gitu biar kalian lega nontonnya gitu ya. Ya begitu ya. Soalnya gue sering diprotes gitu kalau umpamanya ngereaksi katanya. Be jangan di-cut-cut. Kalau di-cut-cut enggak di-cut-cut itu namanya bukan ngereaksi. Tapi nonton. Ya kalau reaksi per kalimat, ada yang perlu direaksi, ada yang perlu diinformasikan begitu sayangku. Oke, kita mulai dari reaksinya ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini istimewa. Mudah-mudahan gue akan dapat waktu untuk bisa berbicara sama profesor yang direkam ya. Mudah-mudahan. Kita banyak berbicara, jarang banget ngerekam prof gue karena memang kalau lagi sama Profesor Ihsanuddin Nursi, mudah-mudahan beliau umur panjang sehat walafiat, kita kayak terpaku gitu. Ngelihat beliau memberi penjelasan itu nikmat betul. Yang setuju sama gue komentar di bawah ya. Oke. Jadi kita dengerin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka begitu, bahkan ketika yang namanya Bill Gates mengumumkan tentang penempatan chip dalam tubuh manusia, itu menggambarkan betapa dengan mudahnya manusia akan teridentifikasi karena ada chip dalam tubuh ini. Nih yang ngomong Profesor Ihsanuddin Nursi, ucap halu deh ya. Kan dulu kalau kita ada yang ngomongin chip halu. Itu bukan halu, otak lu kagak nyampe. Elon Musk itu dengan Neuralink-nya itu sudah membuat chip yang tertanam di kepala monyet. Dan monyet itu akhirnya bisa main game. Monyet ditanamin chip. Lu cari aja Neuralink ya, Neuralink. Nah, itu bisa. Udah ada itu chip. Nah ini sekarang diomongin sama Pak Profesor Ihsanuddin Nursi. Masih halu. Otak lu kagak nyampe sayang. Lanjut. Ditaruh di. Dan katanya ujungnya ke sana nanti ya. Bahwa itu COVID-19 akan dicipin semua ya. Iya, di COVID-19 itu arahnya ke sana posisinya. Itu yang saya bilang, saya tidak Jadi ini rentetannya ada, berkaitan rentetan. Itu makanya coba Anda lihat kenapa Calibra itu digital currency-nya Mark Zuckerberg. Ya. Calibra itu digital currency-nya Mark Zuckerberg. Nah, jadi digital currency itu mata uang digital. Nah itu mata uang digital ini juga gue kasih tahu sama lu ya. Ini serem. Lu jangan, wah digital enak. Itu mata uang yang nggak ada uangnya gitu. Ya, jadi mereka bisa tuh bikin mata uang sendiri. Calibra itu digital currency-nya Mark Zuckerberg. Siapa Mark Zuckerberg? Yang punya Facebook. Makanya lu kalau di Facebook katanya kebebasan berbicara. Kalau nggak sepakat sama Mark Zuckerberg ya diselesaikan tuh. Termasuk YouTube juga ya. Kadang-kadang YouTube ada begitunya sih. Nggak tahu yang punya YouTube siapa ya.
Lanjut. Ya. Itu ketika pertama kali disampaikan oleh Mark Zuckerberg ditolak oleh Federal Reserve. Ya. Bukan Federal Reserve, tapi poinnya adalah orang-orang yang menentukan di Federal Reserve. Udah bisa. Orang-orang yang menentukan di Treasury Department, Kementerian Keuangan Amerika. Tapi ternyata ketika Mark Zuckerberg mau bergabung dengan kekuatan Federal Reserve dan kekuatan Treasury, diterima. Tahu kenapa? Kenapa? Karena di belakang yang namanya Facebook ada warga negara Facebook yang jumlahnya 2,3 miliar. Yang presidennya adalah Mark Zuckerberg. Itu negara tersendiri Negara juga. tersendiri. Negara digital. Iya, negara digital tersendiri. Iya kan? Negara digital tersendiri. Sekarang rupanya Mark Zuckerberg, kata Pak Prof kan itu Facebook itu adalah negara digital tersendiri. Makanya punya Calibra dimasukkan sebagai mata uang digital tersendiri. Karena ada berapa miliar itu tadi orang yang jadi warga negara Facebook. Nah, Mark Zuckerberg ini juga yang menginisiasi tentang adanya metaverse. Jadi habis bikin negara tersendiri, dia mau bikin dunia tersendiri. Gila emang ya, keren ya. Ngopi dulu. Jadi hamba Zuckerberg. Nanti hajinya ya lewat metaverse itu lu naik haji lu. Hilang syariat Nabi, jadi syariat Zuckerberg. Facebook bisa memperkenankan Anda dan tidak memperkenankan Anda untuk melakukan sesuatu kok di jejaring dia. Itu makanya ada tulisan dari, saya katakan, minggu lalu, ada tulisan dari Syndicate, Project of Syndicate. Ya. Tulisannya tentang betapa tidak menyenangkannya oligopoli dari perusahaan-perusahaan infrastruktur IT. Karena mereka memang monopoli. Ya. Dan itu bisa dihitung dengan tangan berapa orang Pemiliknya kan cuma itu juga. Itu dia juga. Dan Ya. itu yang akan memainkan New World Order. Mereka Kita ini sekarang kan udah Tersebut New World Order. Dan ini WHO sudah mulai mau memonopoli masalah kesehatan, mengambil kedaulatan setiap bangsa dalam kesehatan. World Pandemic Treaty sudah gua ingetin. Nih makanya ayo gabung sama MPR, Majelis Penderitaan Rakyat. Kita sudah menggugat Menkes sama Presiden. Mudah-mudahan ini ada jalan gitu untuk membuktikan semuanya di pengadilan. Dan buat hakim-hakim PT UN, ini kalian share nih. Ya, New World Order itu ada. Ada Profesor Ihsanuddin yang ngomong. Ada tulisannya, ada bukunya. Bahkan ya di sini ditengarai oleh Profesor Ihsanuddin Nursia itu tadi. Disebut kata-kata New World Order itu. Ayo lu, masih bilang halu. Sekali lagi yang sering bilang halu-halu, otak lu kagak nyampe. kan tahu udah jadi budaknya itu ya. Itu makanya kalau Ya. kita mau ambil dalam perspektif tadi perang yang disebut tadi dalam rangka perang peradaban, sesungguhnya COVID-19 membuktikan si small society itu, the secret society itu is Ya. the winner. Distributor. The others, the biggers gitu ya, yang lain yang gede-gede itu loser. And they are ruling now. Dia diatur semuanya. Suka tidak suka? Saya Tahu mendengar. apa indikatornya? Ya. Sederhana indikatornya. Ya. Dalam konstruksi COVID-19 misalnya, gitu ya, ketika Xi Jinping menyatakan vaksin harus public goods, seluruh negara barat menyatakan vaksin untuk COVID-19 commercial goods. Itu aja udah beda. Dan mereka menang. Kenapa? Karena semua negara, Pak Iksan, ini artinya Cina itu tidak menjadi bagian dari ini ya? China mencoba melakukan persaingan atas posisi itu. Makanya ketika kemarin sekitar sebulan lalu China menguji digital currency-nya di 4 provinsi, Ya. The Guardian menyatakan di tengah COVID-19 masih belum mereda, Ya. China melakukan uji coba yang luar biasa dan mengagetkan dunia. Enggak, dia nggak mengagetkan dunia. Karena pada Desember kemarin, Bank Indonesia Nah itu cuplikannya cuma segitu guys. Ini beneran daging semua nih, 2 menit lebih ada cuman 2 menit lebih, tapi begini gua kayaknya harus ketemu sama Profesor. Intinya gini guys ya, apa yang disampaikan kita selama ini COVID-19 begini, nanti sekarang kontrol pangan sudah ada PMK yang kemarin gua bahas, terus ada World Pandemic Treaty ya. WHO akan mencoba mengambil kedaulatan setiap bangsa untuk masalah kesehatan, dan ini kembali ke rakyatnya. Rakyat di bangsa tersebut mau diam aja menerima, atau lu lihat itu Zuckerberg udah dijelasin kita mau melawan atau mau menerima. Nah alhamdulillah gue udah mulai dari 2 tahun yang lalu ini tentang ini, cuman kita harus menyampaikan pelan-pelan karena 2 tahun yang lalu kita menyampaikan begini pasti dicap halu. Sekarang udah nyampe nih.
Nah, ayo, ini sebagai bentuk ajakan deh ya. Ayolah, kita udah, Majelis Penderitaan Rakyat udah menggugat Presiden dan Menteri Kesehatan tentang mandatori vaksin. Jadi mudah-mudahan ini mendapatkan perhatian khusus dari kalian wahai rakyat Indonesia, sehingga kedaulatan bangsa ini insya Allah bisa terselamatkan dari yang namanya kelompok-kelompok secret society yang smaller ya, mereka kecil tapi mereka rule the world. Mereka kecil tapi mereka mencoba mengatur dunia. Itu ada. Jangan bilang nggak ada. Ini bukan lagi teori, sayang, fakta. This is the fact. Ini bukan lagi teori kontrasepsi, tapi fakta kontrasepsi. Ya, jadi ini guys, itu aja dari gue. Mudah-mudahan Profesor Ihsan umur panjang sehat afiat. Bang Helmi Yahya, makasih cuplikannya ini ya. Makasih, ada cuplikan begini luar biasa. Ini daging semua, beneran. Ya, sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Gue Babe Aldo, minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serem gak sih lu ngeliat yang begini?